Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Tias Nurlia Bahri akan mempresentasikan analisis saya mengenai kritik terjemahan hadis Arba'in Nawawi, yaitu temanya Innamal a'malu binniyat, dengan menggunakan model kritik terjemahan dari Peter Neumann. Kajian ini saya susun sebagai bagian dari penilaian ujian tengah semester mata kuliah kritik terjemahan. Fokus utama penelitian saya adalah menilai sejauh mana kualitas terjemahan hadis ini dalam menyampaikan pesan teologisnya secara tepat, serta mengidentifikasi prosedur dan pendekatan penerjemahan yang digunakan. Langsung saja kita masuk ke latar belakang. Di dalam penerjemahan teks keagamaan ini memiliki tingkat kerumitan yang tinggi. Teks hadis ini mengandung makna teologis yang sensitif. Jika terjadi ketidaktepatan dalam penerjemahan, dampaknya dapat berupa pergeseran pemahaman agama. Hadis Innamal a'malu binniyat ini merupakan hadis yang sangat fundamental dan ditempatkan sebagai hadis pertama dalam Sahih Bukhari. Karena itu penerjemahannya harus benar-benar akurat. Peter Neumann menawarkan kerangka kritik terjemahan yang sistematis sehingga cocok digunakan untuk menilai teks hadis ini. Berikut rumusan masalah yang ada di dalam penelitian kali ini, yaitu yang pertama, bagaimana analisis teks sumber dan teks terjemahannya. Yang kedua, prosedur penerjemahan apa saja yang digunakan menurut teori Peter Neumann. Yang ketiga, bagaimana kualitas terjemahan dari aspek akurasi, keberterimaan, dan kejelasan. Yang keempat terakhir, apa alternatif terjemahan yang lebih tepat. Selanjutnya kita masuk ke tujuan penelitian. Ada 4. Yang pertama, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan analisis teks sumber dan teks terjemahan, lalu mengidentifikasi teks penerjemahan, lalu mengevaluasi kualitas terjemahan, dan terakhir memberikan alternatif perbaikan yang tetap akurat secara teologis. Selanjutnya kita langsung masuk ke bab 2, landasan teori kritik terjemahan. Menilai kualitas terjemahan dari sisi makna, gaya, fungsi, dan konteks. Nah, menurut Neumann, kritik terjemahan menilai kesepadanan makna dan kesesuaian fungsi komunikatif. Ia membedakan 2 pendekatan besar, yaitu yang pertama semantic translation, yaitu setia pada makna sumber, dan kedua communicative translation, yaitu disesuaikan dengan pembaca sasaran. Selanjutnya, langkah apa saja yang ada di dalam model Peter Neumann, yaitu langkah kritik terjemahannya. Yang pertama, identifikasi teks dan konteks. Yang kedua, analisis teks sumber. Yang ketiga, analisis teks terjemahan. Yang keempat, identifikasi prosedur penerjemahan. Yang kelima, evaluasi kualitas. Dan yang terakhir, kritik dan alternatif. Selanjutnya, prosedur terjemahan Neumann. Nah, prosedur yang relevan ini ada 4 bagian, yaitu transference, modulation, adaptation, dan literal translation. Di transference ini yaitu nama atau istilah dipertahankan seperti yang ada di dalam teks hadis tersebut, yaitu ada Abu Hafs dan Umar. Di dalam modulation, perubahan sudut pandang agar alami. Adaptation, penyesuaian makna ke budaya sasaran. Sedangkan literal translation cenderung digunakan karena teks keagamaan membutuhkan kesetiaan. Di literal translation ini dominan karena teks agama menuntut kesetiaan tinggi pada makna. Selanjutnya untuk teks hadisnya, mohon maaf ini saya salah taruh, yaitu ini teksnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw amaratin yankihuha fahajratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu Imam Muhadisin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah
bin Mughirah bin Bardiz Bukhari wa Abul Husain Muslim ibni al-Hajjaj ibni Muslim Qusairi Naisaburi fi sahihaihima lazinahuma ashul kutub musannafah, yaitu yang artinya dari Amirul Mukminin Abu Hafiz Umar bin Al-Khattab, dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amalan-amalan itu hanyalah tergantung pada niatnya, dan setiap orang itu hanyalah akan dibalas berdasarkan apa yang ia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Namun, barang siapa yang hijrahnya untuk mendapatkan dunia atau seorang wanita yang ia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang ia niatkan tersebut. Diriwayatkan oleh dua imamnya, para ahli hadis, yaitu Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari dan Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Khusairi An-Nasaiburi, dalam dua kitab sahih mereka, yang keduanya merupakan kitab yang paling sahih di antara kitab-kitab yang ada. Selanjutnya kita masuk ke identifikasi teks. Nah, di sini hadis riwayat Umar bin Khattab, hadis pertama dalam Sahih Bukhari. Nah, hadis ini bersifat normatif dan vokatif, bertujuan untuk membangkitkan motivasi memperbaiki diri, memperbaiki niat. Tujuan penerjemahannya adalah menyampaikan pesan moral teologis secara tepat kepada pembaca Indonesia. Selanjutnya, analisis teks sumber, yaitu teks Arabnya. Yang pertama, teks Arab ini di hadis ini menggunakan kata innama, mufradat innama, yaitu sebagai alat pembatas. Yang kedua, sebagai alat pembatas menegaskan eksklusivitas makna. Yang kedua, pengulangan frasa hijrah, yaitu di penegasan keikhlasan. Yang ketiga, kontras antara hijrah karena Allah versus karena dunia. Di sini maksudnya penajaman pesan moral, yaitu nilai utamanya niat adalah fondasi amal. Selanjutnya, analisis teks terjemahannya, yaitu ada 5. Yang pertama, secara umum makna utama tersampaikan, namun ada diksi yang kaku, terus beberapa diksi yang kurang alami, yaitu seperti hanyalah tergantung pada. Terus yang ketiga, ada repetisi yang membuat kalimat berat. Yang keempat, efek retoris belum sepenuhnya muncul dalam bahasa Indonesia. Yang kelima, gaya cenderung literal, baik itu akurasi kurang atau untuk keluasan. Selanjutnya, prosedur terjemahan dalam hadis. Penerjemah menggunakan transference, modulation, adaptation, dan literal secara efektif untuk mempertahankan keaslian makna sambil menyesuaikan struktur bahasa Indonesia. Di sini contohnya di bagian transference, yaitu nama-nama sahabat tetap dipertahankan. Di modulation, di kata faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha, itu diartikan sebagai untuk mendapatkan dunia. Di adaptation, terjemahan wanita yang ingin ia nikahi dibuat berterima secara budaya. Di bagian literal translation, yaitu sebagian besar struktur diterjemahkan apa adanya. Selanjutnya kita masuk ke evaluasi terjemahan. Di sini bisa dilihat dari segi akurasi itu cukup tinggi nilainya, makna teologisnya terjaga. Dari segi keberterimaan nilainya sedang karena beberapa kalimat terasa kaku. Dan terakhir segi kejelasan itu dinilai cukup karena ada repetisi yang bisa diringkas. Selanjutnya kita masuk ke kritik dan perbaikan. Di sini terjemahan aslinya itu adalah amalan-amalan itu hanyalah tergantung pada niatnya. Sedangkan kritik terjemahannya itu redundasi atau kurang alami. Lebih baik diganti dengan terjemahan alternatif sebagai segala amal bergantung pada niatnya. Yang kedua, terjemahan aslinya itu hijrahnya kepada apa yang ia niatkan tersebut. Kritiknya tersebut itu tidak perlu, kata tersebut itu tidak perlu. Jadi terjemahan alternatifnya cukup hijrahnya sesuai dengan apa yang ia niatkan.
untuk selanjutnya di bagian kesimpulan. Terjemahan hadis ini sudah cukup akurat dan mempertahankan makna teologisnya. Pendekatan yang digunakan cenderung semantic translation, cocok untuk teks agama. Namun masih ada ruang untuk meningkatkan keluasan gaya bahasa. Perlu diperbaikan kecil pada diksi dan kealamian kalimat agar lebih komunikatif. Kualitas terjemahannya itu tadi nilainya akurasinya tinggi, kejelasannya cukup baik, dan keberterimaannya perlu sedikit penyempurnaan. Terakhir, saran dari saya yaitu penerjemah teks agama perlu mengutamakan akurasi dan memperhatikan kejelasan bahasa sasaran. Kritik terjemahan dapat digunakan untuk meningkatkan sensitivitas linguistik mahasiswa. Penelitian lanjutan dapat membandingkan beberapa versi terjemahan hadis. Demikian presentasi saya pada kali ini. Saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.